juga merokok tidak boleh dijadikan imam sholat misalnya. Alasannya kenapa, Guru? Nah, itu Seorang perokok tidak boleh dijadikan imam sholat berjamaah. Takutnya Sampai mungkin segitunya nih, Guru. Mungkin sambil jadi imam sambil Merokok. Bukan itu Oh, maksudnya. itu. Gimana Bukan kayak itu. Maksudnya gimana, Guru? Ini ada orang nge-share laki-laki yang tidak pantas dijadikan suami merokok. Supaya nggak bisa jadi suami dong ini. Berat ini berat. Biarin dah. Orang udah ngerokok enak mau gimana lagi? Ngerokok baik dah. Yang penting mas sholat. Waalaikumsalam. Nah, kebetulan antum datang nih. Kebetulan antum datang. Sini Sat. Waalaikumsalam. Ini lagi nikmatin. Alhamdulillah. Ini lagi nikmatin rokok ini. Ayo sini duduk lah. Temenin Ane sini Sat. Ada kopinya dong? Ada dong, buat antum ada. Sini silakan duduk. Ini Sat, duduk Sat. Mantap. Sambil santai ini kan. Iya, di bawah pohon. Baik-baik ketiban sawo antum. Luar biasa nih, mana ada Nih, air Tat. ngalir lagi. Ada ikannya lagi tuh. Iya. Luar Nih, biasa antum nih kopi buat antum nih. Wah, Udah nih siapin, Ane udah tahu antum mau datang. saya belum madang ini mau ngopi man. Udah ntar gampang. Antum ngerokok nggak Tat? Hah? Antum ngerokok nggak? Saya? Ngerokok. Ya, ngerokok. Ini Ane ngomong-ngomong gini nih Tat nih. Saya kan- dapat kiriman nih. Saya kan di grup. perokok berat saya. Ane dapat kiriman dari grup. Bener kagak nih? Laki-laki yang tidak pantas dijadikan suami. Salah satunya adalah perokok Tat. Begitu. Sementara Ane merokok, tapi Ane udah jadi suami. Udah jadi imam. Oh, Gimana ini menurut antum? Oh, itu mah lebay ngaco. Antum ngerokok nggak? Ngerokok. Nah, berarti antum nggak pantas dong jadi suami juga. Pantes. Ini gimana nih? Kalau yang tidak sholat di masjid boleh lah. Ah. Mungkin masih masuk akal buat kita pemalas boleh lah. Iya. Tapi perokok ini kan aneh perokok nih. Dari Jadi sekian banyak syarat. laki-laki yang tidak pantas dijadikan suami, salah satunya perokok. Iya. Maksudnya apa tujuannya maksudnya? Ya, aneh justru alasannya antum apa? ini. Alasannya Alasannya aneh lagi ngerokok enak-enak sampai aneh mau matiin ini. Gimana ceritanya ini? Kalau kata guru saya ngerokok mah ya selagi doyan mah isep baik. Waalaikumsalam. Wah, ya Allah, Masya Allah. Wabarakatuh. Aduh, Kiai, Masya Allah. Biasa nih Kiai kita nih. Maafin ya. Jatuh betul. Ya dia Jadi Kiai, silakan Kiai. lagi pada ngapain? Lagi ngerokok sambil ngopi. Kalau kata Pak RT kita mah kopi kok. Di bawah pohon ini lagi ya, rambutan ya. Iya Kiai, silakan Kiai. Teduh banget, enak banget sini ya. Alhamdulillah Kiai. Yang di sini. Alhamdulillah nih. Ada guru juga nih. Kebetulan ya. Gorengan udah lengkap semua. Masya Allah ya. Terus Silakan, keripik Ki. gendar apa segala macam itu. Kopinya udah siap Bikin ya kopi, bikin semuanya. kopi. Kopi udah ada tuh, udah disiapin Oh, tuh. udah. Masih ada satu lagi. Oh, ada itunya, Kalau antum ada tekonya ya? Iya. Luar biasa. Kalau antum masih kurang ada kopi lagi. Ah, Jadi pada ngapain? luar biasa nih Ini kumpul. Kiai. Ini apaan? Aneh kan lagi ngerokok enak-enak nih ya. Ah. Ada yang ngirimin aneh statement kayak gini nih. Laki-laki yang tidak pantas dijadikan suami, salah satunya adalah perokok. Oh gitu. Iya, sementara aneh kan lagi ngerokok nih. Wah, Ya Allah. Tapi antum udah punya bini kan? udah punya bini, udah punya Oh. anak. Berarti kan aneh udah nikah, udah jadi suami. Iya, Terus iya. gimana nih ceritanya kayak kalau begini? Aneh tanya sama Ustadz Munir. Ustadz Munir barusan bilang, aneh juga ngerokok. Aneh bingung kata dia gitu. Makanya merokok jawaban. Tuh, lihat. Ini kayaknya juga. Oke, oke. Ini Barangkali kayaknya antum bisa kasih laki-laki yang tidak pantas dijadikan suami. Pemalas. Oh, bener pemalas. Kalau mau buat pemalas apa? ya. Ini orang Mau kerja misalnya. Ini orang yang bilang begini nih, ngajinya nggak tuntas. Nah, kalau pemalas bener. Kalau pemalas aneh setuju. Kalau pemalas mah Nggak ya pantas siapa jadi yang mau- suami. Betul. Mau jadiin suami kalau malas. Ntar mau dikasih makan apa nanti? Betul, ya? betul kayak betul. Malas terus kemudian kasar. Ya iya, kalau Iya, kasar juga betul. temperamen. Ntar ngomong mulu ntar. Betul. Kalau itu setuju nih kayak. Iya benar. Terus kemudian tidak sholat di masjid. Oh, kalau tidak sholat di masjid dan juga ini
kalau menurut saya juga berlebihan. Kan sholat di masjid itu bukan wajib, kan wajibnya Iya. berjamaahnya. Yang wajibnya Kalau sholat kata Imam Ibnu Qatadah itu boleh di rumah, boleh di Sakhra, juga di lapangan boleh. Tapi memang lebih utama di masjid. Mohon maaf guru, saya potong. Berarti hukumnya sholat di masjid bukan wajib, berjamaah sunnah. Warga sunnah muakkad. Oh iya. Ya, lanjut guru. Terus apa nih? Pecicilan. Pecicilan itu apa sih? Jelalatan genit ini, laki-laki genit ini. Ganjen. Mata keranjang, yang matanya ada keranjang maksudnya ini. Iya benar-benar. Bener kalau inilah mungkin karena perempuan khawatir kalau begitu Iya. takut dimadu kan. Nah, boleh lah itu. Tapi ini nih yang perokok. Nah itu. Kalau menurut saya ya kok sampai perokok masuk dalam kategori ini ya berlebihan lah. Emangnya kenapa perokok kan? Nah, maksudnya gini Kiai, coba kasih penjelasannya, hukum-hukumnya rokok apa bagaimana gitu, coba guru, biar jelas gitu kan. Sedangkan kan Tuh. umat Muslim di Indonesia ini rata-rata kan sampai ke kiai-kiainya kan rokok juga. Ini bagaimana coba penjelasannya guru? Pada hukum dasarnya yang disepakati para ulama itu rokok sebenarnya hanya Makruh. kalau sampai begitu itu kan namanya ya berlebihan lah Iya. memvonis orang. Soalnya rokok ini beda dengan misalkan narkoba, memang beda. Iya. Setuju, Ustaz. Bukan itu. Karena memang setahu saya dulu pernah sekolah di Libya itu yang cabang Jamaah Imam Muhammad bin Saud, cabang Saudi itu memang di situ mengharamkan rokok. Haram memang menurut mereka ya haram syar'i memang benar seperti itu. Tapi beberapa kali saya pindah lembaga ketika mondok di kalangan NU itu tidak ada yang mengharamkan secara syar'i. Haramnya hanya secara adi. Adi itu maksudnya haram menurut undang-undang pondoknya doang. Pondoknya mereka aja Karena internal berarti. kiainya itu mengetahui bahwasannya yang mondok orang-orang miskin biar nggak boros, itu maksudnya. Oh, jadi ada tujuan tertentu ya Kiai ya? Iya. Oh, berarti saya mereka. pernah dengar juga dulu guru dari salah satu Habib yang masyhur lah di Indonesia ini. Katanya rokok itu diharamkan buat diri saya. Kalau buat yang lain mah kalau doyan silahkan begitu. Oh, menurut Itu, guru. Habib Rizik itu. Iya, itu guru. Benar. Haram karena memang Habib Rizik memang Tidak mau nggak suka merokok. ngerokok. Iya, jadi dia mengharamkan buat diri Buat saya, diri kata sendiri. dia, buat diri sendiri. Kalau buat yang doyan, ya silahkan katanya Silahkan. begitu. Itu guru gimana tuh penjelasannya? Ya iya benar. Benar itu ya? Enggak masalah. Tapi kalau- jangan sampai dijadikan vonis kalau orang perokok. Ini dulu saya pernah dengar juga. Perokok tidak boleh dijadikan imam sholat misalnya. Alasannya kenapa guru? Nah, itu Seorang yang- perokok tidak boleh dijadikan imam Imam sholat sholat. berjamaah. Takutnya Sampai mungkin segitunya nih, guru. Mungkin sambil jadi imam sambil Sambil merokok. Bukan itu Oh, maksudnya. itu. Gimana Bukan Kiai? itu Maksudnya gimana guru? Mohon penjelasan. Jadi memang orang perokok, ahli perokok ini dinilai mungkin, saya juga tidak paham kalau akhlak mungkin iya kali ya, kalau ditinjau dari sisi akhlak misalkan. Tapi itu pun kalau merokok di depan orang yang tidak bukan perokok maksudnya, tapi kalau sama-sama perokok kan nggak ada masalah, artinya nggak ada hubungannya dengan akhlak Iya, kan. iya. Boleh-boleh saja, namanya juga sama-sama yang perokoknya Di gitu. komunitasnya yang ada. Komunikasinya. Tetapi memang rokok ini memang kalau orang yang bukan perokok merasakan bahwa itu baunya memang iya, Dan merasa terganggu apabila di sebelahnya ada yang merokok gitu kan? menghisap angin yang kurang bersih misalkan. Iya. Tapi kalau bicara tentang bau misalkan, kan seharusnya yang dilarang bukan hanya rokok, duren misalnya. Kalau saya dulu duren nggak Iya. doyan Itu dulu. Iya. enak banget itu. Malah enak, pengen Bagi muntah. yang tidak suka, Nggak suka, benar. bagi yang tidak doyan. Tapi yang doyan makanya saya nih hajar. Jadi gitu. artinya gini Kiai, kalau Anda nggak doyan duren misalnya, Anda mengharamkan duren buat diri Anda sendiri gitu kan? Ya, iya. Kalau buat yang doyan silakan. Silahkan. Itu karena fatwanya buat Anda sendiri kan gitu ya Kiai. Nah, itu yang dimaksud Habib Rizik Iya. Sihab. Nah sekarang yang aneh mau tanya nih Kiai nih, ini kan butuh penjelasan nih. Kita kan butuh landasan juga dari hadis ya. Hadis sohehnya seperti apa mengenai rokok tersebut. Karena sebagian udah terjadi kontroversi nih di kalangan kita. Ada yang bilang rokok itu haram, bahkan MUI dulu sendiri juga sempat mengharamkan rokok kan. Pernah kan waktu itu tahun Pernah. berapa gitu Iya. keluar fatwa bahwa
rokok haram. Nah, landasan Jadi hadisnya apa? MUI mengharamkan bagi ibu hamil, anak di bawah umur, gitu kan. Kalau yang lain nggak ada masalah. Dan juga bagi yang tidak Dan punya bahkan uang, saya pernah yang izin tidak mampu dulu, Berarti membeli. tidak untuk semua kalangan ya. Saya ingat dulu pada tahun 2002 ketika saya mengambil pasca sarjana itu, saya pernah berdebat dengan dosen saya di UJ di sana. Berdebat tentang rokok karena beliau rektornya kan perokok, Misalnya misalkan bahkan boleh dikatakan perokok berat. Berdebat tentang rokok dan bahkan tidak hanya saya, ada beberapa mahasiswa ketika itu yang berdebat bahwa rokok ini tidak baik Pak, gitu kan. Kata siapa, kata dia kan. Ya kita kelabakan karena nggak punya dalil yang jelas itu tidak baiknya apa. Bahkan kata beliau sampai begini, yang tidak baik itu bukan hanya rokok, apapun kalau berlebihan Tidak baik. tidak baik. Betul. Makan minum kalau berlebihan juga haram. Haram. Ya. Rokok juga kalau memang sekedarnya tidak berlebihan, ya insya Allah nggak apa-apa. Dan bahkan beliau tidak menyatakan hukum apa-apa, bahkan makruh pun beliau tidak mengatakan itu. Mungkin bagi beliau kalau nggak ngerokok nggak enak kan, Iya. sehingga beliau tidak memberikan statement tentang hukum tentang rokok. Atau mungkin jangan-jangan bisa wajib ke beliau ngerokok kan. Karena orang perokok biasanya, saya punya tetangga dulu, orang itu kalau udah apa namanya katakanlah candu rokok, kalau lapar punya duit pas-pasan, bukan beli nasi, Iya. tapi beli rokok. Beli rokok. Karena rokok lebih menyegarkan begitu. Begitu. Ya, ini sebelumnya aneh potong dulu nih Kiai ini. Ini Kiai ngomong seperti ini kan seolah-olah pro sama perokok nih. Antum sendiri merokok atau tidak? Saya mah kadang-kadang Kadang-kadang merokok. Berarti bukan berarti antum membela perokok karena antum merokok, tidak seperti saya itu kan ya? pengen mengkonter soal pernyataan orang-orang bahwa perokok tidak boleh dijadikan imam sholat, Ya, ya. perokok tidak pantas menjadi Jadi mantu. suami. Itu apa landasannya? Itu doang Ya, ya. yang ingin Anda sampaikan. Kenapa sampai segitunya pola pikirnya gitu kan? Kira-kira apa coba ya? Kira-kira apa? Ada nggak tanggapan secara ilmiah? Kenapa rokok sampai dikonter sebegitu ganasnya oleh orang-orang yang punya pemikiran agak keras sebenarnya itu pemikirannya? Sampai Mungkin- tidak boleh jadi imam sholat, sampai tidak pantas jadi mantu. Iya. Kalau menurut Ana ya, Kiai, Ana kan awam nih ya. Kalau menurut Ana tidak apa namanya merokok tidak boleh jadi mantu, tidak pantas jadi mantu, tidak pantas jadi imam, itu memang berlebihan seperti menurut antum tadi. Cuma kalau merokok tidak pantas jadi suami itu gimana ya? Nah, pikirnya agak-agak aneh juga gitu. Nggak boleh jadi imam. Kita mending ngunyah. Kalau Ustaz Munir gimana Ustaz Munir? Ngunyah mulu. nggak boleh jadi Suami nggak boleh jadi imam, Tidak pantas bukan nggak? tidak pantas. Tapi kalau jadi imam tidak boleh dijadikan imam. ya. Tidak Kalau boleh. saya juga secara jawaban orang bodoh, setahu saya, sepaham saya, kata guru saya gini, syarat sahnya jadi imam itu bukan dari rokok, bacaannya fasih, ya, makhrajul hurufnya benar, suaranya merdu. Itu bukannya salah satunya perokok, enggak Kata ada. Rasulullah ya umul qaum. Nah, itu guru aqrahum li kitab. Nah, Yang dianjurkan jadi imam oleh Rasulullah, orang yang paling bagus bacaannya Al-Qur'annya. Berarti Lalu statement yang makhrajul aneh hurufnya benar dan suaranya yang indah kan, Yang begitu kan? bagus, Yang bagus kan begitu? Benar, pokoknya yang paling bagus bacaan Al-Quran. Makanya saya juga belum nemuin kalau salah Saya satu pengen nanti kalau misalkan statement kita ini, pernyataan-pernyataan kita ini dikonter atau ditanggapi oleh orang-orang yang anti rokok yang sampai memberi pernyataan seperti tadi itu, Iya. tidak pantas jadi mantu, tidak boleh jadi imam sholat. Pengen nanti disanggah dalam komentar, nanti pengen tahu. tapi secara ilmiah. Sekarang ini lah nggak boleh kasar-kasar. Iya. Dan Tapi juga kalau- yang masuk logika, maksudnya alasan-alasannya, ada hujahnya gitu kan, ada gitu. Harus ada ini dan harus ada dalil yang memang khusus untuk rokok, tidak boleh di
Tapi selama guru ngaji, mohon maaf, selama guru ngaji ada nggak, nemu nggak dalil untuk rokok khusus? Kagak pernah. Nggak ada kan? Hanya ada yang mengatakan la darara wala dirar. Ada wala tulqu aydiyakum ila tahluka. Itu kan bukan khusus buat rokok. Apapun yang membuat kita bahaya tidak boleh dilakukan Iya. untuk badan kita. Iya. Bukan cuma rokok ya, Umum Ki. itu mah tidak khusus untuk rokok. Bukan cuma rokok. Dalil umum. Berarti artinya statement ini dari orang-orang yang tidak merokok tentunya ya dikeluarkan. Tetapi berlebihan. Kalau misalnya berlebihan. Karena kenapa kok? Kalau misalkan dari bau misalkan, kenapa nggak petai sama jengkol juga? Iya. dia? Nah, ini Bahkan dia. itu lebih menyengat itu. Bagus nih guru nih. Baunya. Iya. Padahal mah kalau untuk secara hukum katanya makruh ya. Jengkol sama pete lebih parah dari rokok. Iya. Oh, baunya mengganggu. Kalau kita buang air kecil pun, luar biasa itu. Baunya kemana-mana ya. Itu padahal mah bahkan kalau makan pete sama jengkol itu penyakitnya sudah menanti, benar-benar sudah menanti. Saya Contoh pernah. sih guru, ada pengalaman terbaik, ada pengalaman yang pernah itu nih guru tentang pete sama jengkol. Saya pernah makan pete padahal hanya separoh, hanya separoh. Itu pun tidak makan sekaligus, tidak dimakan sekaligus. Iya. Seperempatnya dimakan pagi, seperempatnya dimakan sore. Malamnya ke dokter. Kembung perut, nggak bisa ngencing, nggak bisa air besar, nggak bisa buang angin dan seterusnya. Muntah-muntah. Muntah-muntah. Artinya pete jauh lebih bahaya. Lebih bukan? bahaya berarti. Ini kayak anak punya pengalaman pribadi nih di keluarganya sendiri ya. Kalau memang statement ini dikeluarkan untuk kesehatan, merokok itu tidak bagus untuk kesehatan. Seperti di bungkusnya kan ditulis merokok membunuhmu gitu kan ya. Anda punya cerita adek aneh. Nah, sekarang udah almarhum, insya Allah di surga lah. Beliau ini awalnya merokok. Begitu berhenti merokok, beliau langsung jatuh sakit, cuy. Dan dua-duanya, yang satu masih hidup, yang satu sudah. Berarti kalau begitu rokok tidak terbukti kalau itu membahayakan. Artinya kalau memang landasannya basicnya mereka mengeluarkan statement ini karena kesehatan, itu tidak terbukti di sini kan? Iya. Dan Adek. banyak contoh-contoh itu orang tua saya perokok berat. Kenapa saya bilang perokok berat? Orang tua saya ini kalau misalkan bangun sebelum subuh itu pun belum wudhu, itu minum air langsung merokok sambil sekali bawa rokok itu mau wudhu itu orang tua saya. Dan banyak orang-orang dulu lebih katakan lebih pecandu daripada orang-orang Iya, sekarang betul. perokoknya. Dan bahkan kalau orang dulu ini arang nggak dibuang dimakan, Iya. tapi bukan dibuang ke asbak dimakan. Saking candunya ke rokok. Tapi itu panjang umurnya. Iya. Orang tua saya 83 sampai 85 umurnya. Dan orang dulu 90, 100. 100 lebih. Dan bahkan saya dulu kurang lebih 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun atau setahun yang lalu saya sama kameramen di Cirebon waktu di hutan ketemu orang umur 92 ya. Bang Aldo ya. Dia ngerokok terus sampai aneh samperin. Pak dari tadi ngerokok mulu Pak kata gitu kan. Yang iya nih. Emang Bapak nggak sesak napasnya segala macam. Enggak, saya nggak pernah kena penyakit. Dari mulai muda sampai sekarang saya nggak pernah ke dokter. Tapi orang sehat, umur 92. Dan ngerokok kurang lebih sehari 2 bungkus sampai 3 bungkus. Itu dia orang. Orangnya. Bahkan ada yang saya dengar guru, dokter yang melarang itu kan nggak mau ngerokok ya. Dia nggak pernah melarang yang perokok yang perokok berat. Katanya sekarang yang dokter ngelarang saya itu orangnya udah mati begitu. Berarti orang yang perokoknya udah sehari 3 bungkus masih hidup. Dokternya yang ngelarang udah tewas. Banyak kejadian Itu kan? ternyata di Nah, di saya lingkungan kita. punya pengalaman nih satu guru. Saya punya tetangga. Dia seorang ilmuwan lah ya. Dia seorang dosen. Itu kata dia cerita ke saya tuh, dia kalau kelihatan istrinya merokok marah istrinya. Kalau kelihatan anaknya marah anaknya sampai rokoknya diumpet-umpetin. Itu dia tetap bandel ngerokok seorang dosen itu. Karena apa kata dia? Cara berpikir saya nggak dapat kalau saya nggak sambil ngerokok. Jadi apa Bisa namanya? Inspirasi. Dapat inspirasi. Jadi dapat inspirasi sambil ngerokok begini. Wah, iya begini. Tapi kalau ini tanpa rokok,
buntu pikiran dia kata. Seperti itu guru, coba penjabarannya gitu. Bisa begitu memang, karena apa namanya, ini hubungannya dengan kesenangan seseorang, kebahagiaan seseorang. Ketika orang bahagia ini, maka semuanya inspirasi itu akan muncul. Bahkan tidak hanya itu, kesehatan pun akan bertambah kalau orang bahagia. Iya, betul. Nah, ini sesuai banget dengan statement daripada Ibnu Sina. Kata Ibnu Sina begini, al-wahmu nisfudda wal itminan nisfuddawa was-sabru bidayatul syifa. Orang yang resah, gelisah, khawatir itu separuh daripada penyakit. Ketakutannya berlebihan. Iya. Iya. Sedangkan orang yang tenang, santai, dan ya menyikapi sesuatu itu tidak gelisah, dia nyaman, maka itu separuh daripada obat. Separuh dari obat. Benar. Itu perkataan Ini terbukti. Ibnu Sina. Kata Ibnu Sina. Ini terbukti secara empiris sekarang kan. Coba sekarang lihat orang gila, coba yuk. Orang gila. Nggak orang pernah gila resah, juga nggak pernah gelisah. bahkan nggak pernah mandi-mandi, Nggak pernah makan mandi-mandi. juga kadang-kadang sampah. Iya. Dan ngerokok juga, kalau ngeliat ada yang ngerokok, orang perokok gila, orang gila. Bahkan perokok puntung rokoknya diambil sama dia. Bekas orang. itu ada nggak kira-kira orang gila meninggal karena penyakit jantung, Iya, karena kencing corona. manis, atau karena corona, Nggak atau ada. karena darah tinggi, ada nggak? Nggak ada, ya. Belum pernah Dari dengar, sini belum pernah dengar. terbantahkan bahwa rokok itu membahayakan. Iya. Artinya ngerokok ini apa? Bahaya nggak? Menurut saya tidak, ya. Karena berdasarkan kalau pengalaman orang yang sudah ngerokok ada. kan seneng. Kayak Iya. tadi inspirasi datang, Santai, ya, santai santai. nge-fly. Jadi ketika kita santai, seneng, bahagia, maka itu kesehatan akan datang. Buktinya tadi itu yang saudaranya, Iya. ketika tidak merokok malah justru Malah sakit. jadi sakit. Nah, yang satu kena malah jadi Ada sakit. lagi yang begini, nggak tahu bercanda, nggak tahu serius ya. Katanya kalau lagi batuk nggak boleh ngerokok. Logikanya gimana tuh? Itu kondisional. Kalau Iya. memang iya, jangan kan ngerokok. Misalkan orang lagi kena penyakit emah misalkan, Iya. kan nggak boleh makan nasi bubur gitu. Iya. Ikutin itu lah. Kalau lagi kena emah jangan makan yang pedes-pedes, ya ikutin lah. Karena memang ada sesuatu yang memang harus Iya, dihindari, dihindari, sesuai dengan kondisi badan yang di dalam itu. Tetapi kalau misalkan memang ini begini nih, contoh kalau kebahagiaan itu memang membuat seseorang akan menjadi sehat. Belum lama teman saya dari Bogor Barat itu, dari Ciseeng, nelpon saya bahwa istri saya sakit, pengen dibawa ke kampung, mau dioperasi. Katanya ada penggumpalan darah di di dalam rahimnya gitu kata dia. Dijawab emak saya, ente jangan sembarang operasi. Banyak masih obat-obat alternatif, tidak harus dioperasi. Ani ngomong begitu doang, sembuh dia seger. Langsung seger, sembuh beneran. Maksudnya Kamu. itu salah satu Artinya, buat ketenangan dia. jiwa Berarti, itu Pak. yang bikin Betul, penyakit. betul. Pikiran Bukan ya kayaknya. makanan. Makanya apapun makanan, jangan rokok, kopi, gorengan kalau berlebihan juga haram. Iya. Pantesan Jadi guru, apapun itu. orang yang tadi pernah diceritakan kadang-kadang daripada dia nggak ngerokok, mendingan dia nggak makan katanya. Iya. Bahkan ada seorang pekerja berat itu, seorang kuli bangunan, kuli panggul, itu yang diutamain rokok. Nyari rokok, betul. Iya bener, ada tetangga saya nih di kampung, ini di Lampung nih, cerita di Lampung. Itu kalau ke kebun, kalau nggak ada rokok dia nggak berangkat. Yang pertama, rokok itu memang bikin gimana Enjoy. terus bisa Semangat. sahabat juga kata dia mah. Dia sendiri nih di kebun ngerokok, woi sambil Bisa bikin semangat ya. itu dia. maksudnya. Berarti Terbantahkan nih orang yang tadi yang ngeluarin statement seperti ini, atau mungkin barangkali gini Kiai. Artinya tidak ada hujah yang jelas. Iya. Terus mereka mengeluarkan Ngaco statement. ini, Mas. Mereka Sembarangan mengeluarkan aja kalau statement kayak ngomong. gini. Ini pasti ada landasan hukumnya atau hadis. Kayak gimana itu Kiai? Apakah ada? Kalau sebelumnya? saya, orang-orang Nahdliyin sampai sekarang belum mendapatkan itu landasan atau hujah khusus tentang rokok itu tidak boleh. Oh, oke. Hanya dikias-kiaskan. Kias-kiaskan aja. Itu makanya kata aneh kadang-kadang berpikir begini, ini kok orang berdakwah tapi agak keras. Iya.
berdakwah keras itu siapa yang mau ngikut? Iya. Contoh yang belum lama itu yang terjadi di Gunung Semeru yang sesajen itu, yang ditendang-tendang, Betul. itu benar memang itu kan bukan ajaran kita umat Islam, bukan ajaran Islam, tapi itu pun dengan sampai ditendang, Iya. itu kan kepercayaan orang, Iya, betul. orang betul. di luar Islam. Terlalu ekstrim ya kayaknya. Iya ekstrim. Kenapa nggak dimakan? Kalau saya dimakan. Iya, kalau ada makan aja betul. orang enak kan. Makanan soalnya, mubazir, Makan. jangan Ada ditendang-tendang. pisangnya, ada apanya, ada Berarti- buburnya. Bro, sambil ngopi bro. Berarti kayak intinya ngerokok nggak masalah ya, selama Insya Allah, itu selama tidak berlebihan. tidak berlebihan. Insya Allah lah. Insya Allah nggak ada masalah. Bahkan baik lah. Insya Allah. Artinya gini, tidak berlebihan artinya gini. Antum punya duit buat beli rokok, ya paling tidak harus punya duit buat keluarga juga. Oh, iya. Jangan Iya. maksudnya Siap. keluarga. Itu namanya zalim. Iya. Zalim namanya. Ini mau mentong-mentong ngebela-belain rokok harga 25.000, keluarga nggak madang. Nah, itu nggak boleh iya, maksudnya. Maksudnya kayak Iya, keyakinan iya, yang iya. tetangga sebelah kita begitu mungkin iya. barangkali gitu. Jadi kadang-kadang anak minta susu nih, Nah, aneh nggak ada kagak punya beliin. duit. Anda malah beli Nggak rokok. ada. Nggak punya duit, begitu ke warung antum beli rokok, rokok. sebungkus, ya bagaimana nggak ngamuk Berarti orang aneh rumah. jolim berarti ya, Iya, menolak. begitu nggak boleh. Rokoknya yang sempurna mil misalnya. Rokok sempurna mie kan 25.000 mahal. Iya. Beras seliter cuma 8.000, jauh Iya, kemana-mana. benar-benar. Itu Makanya maksudnya. tidak boleh zalim. itu. Makanya kata Habib Rizik Syihab itu, rokok saya haramkan bagi diri saya saya. sendiri. Bagi yang mampu membeli dan doyan ya silakan, Silakan. begitu. Kata Yang- guru saya, gitu aja kok repot. Selama tidak menjolimi pihak lain gitu ya. Ustaz, ya? Iya, apalagi keluarga kita jolimin gara-gara sebatang rokok kita bela-belain nggak Iya. beli beras gitu kayak ya. Iya. Jadi, tetapi yang memang perlu dijelaskan oleh kita ini cara berdakwah orang yang seperti ini. Misalkan perokok tidak boleh jadi imam sholat, perokok tidak pantas menjadi menantu. Itu bagi kita Nahdliyin berlebihan. Iya. Orang Nahdliyin nggak begini. Iya. Kata saya. Berarti ini bukan pola pikir orang Nahdliyin itu seperti ini. Iya, iya. Berarti Kalau kita saya- bantah ya kayaknya. Kalau saya ingat dulu, ini mirip-mirip ada roh-rohnya daripada pemikiran Khawarij. Pernah dengar kan Khawarij? Ada Khawarij, ada Mu'tazilah dulu kan. Khawarij ini ketika muncul ketika Khalifah Sayyidina Ali itu keras, ketika tidak sama dengan pemikiran dia, maka dianggap Kafir. Surat Sayyidina yang Ali dulu dianggap kafir, halal dibunuh oleh Ibnu Muljam itu karena Sayyidina Ali belum sempat menghukum orang yang membunuh seseorang yang pemberontak ketika Sayyidina Utsman itu. Jadi Sayyidina Ali itu dibunuh. Berarti menurut dia, Dianggapnya orang yang pernah membunuh orang harus dibunuh lagi gitu. harus dibunuh, memang benar seperti itu, harus dibunuh memang gitu. hukumnya. Hukumnya. Tapi kan harus timingnya ngepas. Ini dulu kan pemberontaknya sama-sama kuatnya, takut terjadi perang saudara lagi. Makanya Sayyidina Ali belum terburu-buru, tidak terburu-buru untuk menghukum itu. ditunda dulu. Tapi karena Sayyidina Ali ini dianggap tidak menerapkan hukum Allah, maka oleh Ibnu Muljam dibunuh duluan. Ketika sholat subuh dan kepalanya Penggal, ditebas pakai dipancung. Berarti luar biasa pakai ya. pedang itu. Karena Jadi pemikiran-pemikiran ini masih numbuh sampai sekarang. ekstrim ya kayaknya. Iya keras namanya. Keras banget ya. Bagaimana mau berdakwah terhadap orang luar Islam kalau keras begini? Betul. Perokok nggak boleh jadi Takut imam. jadi. Takut. Jadi takut. Tadinya dia niat mau memeluk Islam, malah jadi takut tuh. Malah Islam jadi- terlalu keras nih, terlalu ekstrim gitu. Islam nggak begitu sebenarnya, makanya Islam yang sungguhnya itu kata Rasulullah, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Islam sejati ini, orang Islam yang sejati ini, orang lain merasa nyaman dan damai ketika berkumpul begini. Iya. Orang tidak merasa khawatir, tidak merasa takut. Kalau sebaliknya terjadi, misalkan ketika berkumpul ada orang yang ditakuti, maka orang tersebut dipertanyakan Islamnya. Benar nggak? Itu. Karena orang yang sebenarnya memberi kedamaian ke orang. Kan makan Islam, aslama muslim, aslama yuslimu islaman muslimun. Memberi kedamaian kepada orang lain. Iya. Kalau tidak memberi kedamaian, berarti Islamnya kurang sempurna. Itu hakikat tujuannya Islam sebenarnya. Tapi kalau dengan kekerasan,
cara-cara yang apa namanya dianggap orang Iya. kecewa, orang merasa khawatir, maka itu bukan Islam. Iya. Kurang lepas. Jadi kalau menurut anak, Kiai, pandangan statement seperti ini, menurut anak ini adalah memusuhi kaumnya sendiri, Iya. memusuhi kaum Islam itu tentunya. yang khawatir itu kan memang memusuhi Kaumnya ahlu sendiri. sunnah wal jamaah. Iya, betul berarti. Bukan berarti khawatir Artinya- bukan berarti bukan Islam, Iya, bukan artinya- berarti tidak Islam. Betul, Mereka betul. Muslim, tapi pola berpikirnya dangkal. Dangkal, beda. Sehingga orang yang berbuat dosa besar dianggap kafir, Dianggap boleh kafir. dibunuh oleh mereka. Terlalu ekstrim. Pezina misalkan boleh, karena dia Insya apa Allah. namanya dianggap dosa besar dan dia dianggap kafir. Tapi dibenarkan nggak sih, Kiai? Tidak. Pada zaman dulu kala mungkin Tidak. zaman Rasul. Tidak. Bagilah dia Ahlussunnah wal Jamaah, pendosa besar dia pendosa besar. Nanti hukumannya beda di akhirat. Iya. Kalau dia bertobat maka bersih dari dosa itu, tidak kafir. Oh, Belum Dan ada tidak putih. halal dibunuh apa namanya darahnya orang. Tidak, maksudnya bukan halal untuk dibunuh. Iya, iya. Bukan. Berarti- turun sampai sekarang ini pada pengeboman segala macam. Oh iya, berarti tidak menutup kemungkinan kalangan mereka ini yang melakukan Pola pikir teror itu ya. masih tumbuh sampai Pola sekarang. pikir Jadi itu ya. belum jam sampai sekarang itu masih banyak kan. Iya, Halal membunuh saudara-saudaranya. iya, sehingga Misalkan tidak yang pembunuhan di Bali dulu, pengumuman di Bali, itu yang meninggalkan banyak orang banyak Islam. orang Islam, betul Kiai. Tidak cuma satu. Padahal membunuh orang Islam tanpa hak, kata Allah Subhanahu wa taala, man qatala nafsan bi ghairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh seseorang tanpa hak, satu orang saja ya, jangan sampai ratusan orang, satu orang saja seperti membunuh manusia seluruhnya di dunia. Masya Allah. Besar sekali apa namanya dosanya. Berarti antum udah cukup nggak usah jadi aliran keras lagi ya. Nah, ikut sama aneh aja kita ngerokok bareng ya. Alhamdulillah. Dan pola-pola itu Harus dihilangkan. Pola pikiran itu harus kita berhati-hati. Kalau kita tidak punya dasar yang kokoh, Iya. kan banyak masih mengalir, apalagi Jabodetabek ini Iya, iya. pemikiran itu. Mas ini buktinya ini, Ya, perokok tidak pantas jadi imam tidak pantas jadi suami. dan jadi suami. Itu kan pemikiran keras. Iya, terlalu ekstrim. Iya. Dan ditujukan bukan untuk semua kalangan ini, justru ke muslim. Karena ditulis di situ tidak pantas jadi imam, tidak pantas ke masjid, kan gitu. Lalu hujah apa yang dia dapat, yang dia punya itu kan? Seperti apa gitu? Kalau Saya memang pengen dia- itu nanti disanggah. Iya betul. Kiai. Sama si pencipta statement ini ya. Iya, karena ini tujuannya nyerang muslim ini. Bukan Barangkali di akhir perbincangan kita nih ngobrol-ngobrol di siang hari ini santai, ada pesan-pesan guru barangkali buat jamaah-jamaah di luar sana yang resah tentang rokok atau gimana Iya, gitu. saudara-saudara sekalian Yang dirahmati perokok-perokok Allah berat. Subhanahu wa taala, marilah kita itu berdakwah sesopan mungkin, jangan sampai membuat orang lain merasa ketakutan. Iya. Cara berdakwahnya, karena bukan itu sesungguhnya yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati itu adalah orang lain yang merasa damai dan nyaman min lisanihi wa yadihi, dari omongannya dan sikapnya. Ngomongnya enak didengar, sikapnya juga enak dilihat, enak dicerna oleh kita. Makanya dalam hadis lain, kalau pengen ngelihat orang yang ahli surga yang masih hidup di dunia ini, kudu hayyinin, layyinin, sahlin, qaribin. Kalau pengen ngelihat orang yang ahli surga yang masih hidup di dunia ini, kata Rasulullah, setiap orang yang tenang, tidak mudah menyakitin orang, Pertama, menyikapi sesuatu tenang. dengan tenang, Tenang. diserahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Oh. Lainin, lemah lembut. Dua, lemah lembut. Ya. Terus sahlin, mempermudah urusan orang. Mempermudah urusan orang. Qoribin, dan akrab dengan siapapun. Jangan pula pilih. Nah, saya pengen nanya guru yang pertama, artinya dia sabar ataupun yang pertama tadi apa? tenang. Hayyin, tenang. tenang. Ketika ditimpa musibah. Musibah. Contoh guru, Ya, contoh kan antum pernah keliangan motor kan? umpama ini, Ah. umpama ya. Jadi antum kan tenang kan? Kenapa Iya. tenang? Karena segala sesuatu ini tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Kehendak Allah. Artinya semua dipasrahkan ke Allah. Kan semuanya milik Allah. Makanya ada firman Allah, inna lillahi Wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami semua akan kembali kepada Allah. Semuanya milik Allah. Kita Berarti- hanya menjalankan tugas doang di bumi ini. Motor
mobil, apapun yang kita rumah, punya. Nyawa kendaraan, sekalipun. apapun yang ada di dunia ini. Apapun Kata milik baginda Allah. Rasul, ad-dunya mal'unatun, dunia itu dilaknat oleh Allah. Guru ya, bener ya? Dunia ini dilaknat oleh Allah. Illa, kecuali katanya, illa zikrullah. Ya, dunianya itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, dunia ini kita punya kendaraan buat ngaji, ya. Punya mobil nih buat dia berangkat ngaji, teman-teman disewain. Orang yang tidak mampu, ya kasih pinjem ibadah, begitu. Maksudnya begitu kali. Bahkan ada lagi di hadis lain saya pernah baca, dunia ad-dunya jipatun. Dunia ini diibaratkan seperti bangkai, hina kata gitu. Coba guru penjelasannya guru. Maksudnya gimana tuh? Iya, makanya kita menyikapi soal dunia ini kan biasa-biasa saja. Bahwa itu bukan mutlak milik kita. Sesungguhnya hakikatnya semuanya milik Allah. Kalau urusan dunia ini jangan terlalu mencintai. Cinta mencintai tapi jangan terlalu. Jangan melebihi. Karena kata Syekh Zarnuji itu dalam kitab Ta'limul Muta'allim, "Hiyad dunya aqallu minal qalili wa anshikuha adallu minal dalili." Dunia ini sebenarnya nggak ada artinya pada hakikatnya. Kalau kita cara pola berpikir ya semuanya itu karena Allah semuanya kan. Tapi kenapa kebanyakan manusia hubud dunia, cinta kepada dunia? Ntar nanti pembahasannya akhir. Lalu kemudian wa asyikuha adzallu minadz dzalili, dan orang yang mencintai berlebihan tentang terhadap dunia ini, dia paling hinanya orang. Begitu dunia itu. Tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi, dan dunia ini akan menyihir siapapun, akan membuat buta mata, akan membuat tuli Telinga. wa hum mutahayyiruna bila dalil. Orang yang pencinta dunia itu, yang sangat mencintai dunia itu, maka dia akan bingung tanpa tujuan hidupnya. Bahasa Jermannya linglung. Linglung. Begitu. Bahasa itu. Jerman itu Jerman sono. Oh iya. Jajaran. Amal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa zinatun, kata dalam Al-Quran surah Al-Hadid itu. Amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini kan tipuan yang apa? Tipu daya. Kesenangan yang Iya. menipu. Yang menipu. Jadi Fata Morgana. Ibarat ya. sanda gurau katanya. Tapi bukan berarti kita diem berpangku tangan tidak berusaha untuk mencari dunia, bukan Iya, itu iya. artinya. Untuk mencari nafkah, menafkahi anak istri. Karena ada kewajiban Kerja di dalam. keras wajib. Kerja keras wajib itu. Ya, Tapi bukan tujuan. hasilnya bukan untuk kita, Cinta dunia bukan. Karena untuk jalan Allah semuanya. Iya. benar. Artinya memperkaya diri boleh, tapi selama tujuannya untuk beribadah di jalan Allah. Nah, saya juga berpesan dah di akhir perbincangan ini ya kepada mungkin kawan-kawan, Bang Opai ya, Bang Aldo, Bang Yongki, Bang Cipo, ini banyak nih di sini di belakang saya. Barangkali kalau mengenai masalah rokok ya, saya teringat ucapan Habib Rizik Syihab mengharamkan bagi dirinya sendiri. Tapi kalau buat yang mampu beli, yang masih doyan dan juga menafkahi anak istrinya, dia mampu, ya silahkan, begitu aja. Ya guru ya, begitu seperti itu ya. Tapi jangan sampai berlebihan. Ya jangan sampai berlebihan, maksudnya sekedarnya. Pokoknya bagi yang nggak doyan dah, ya. Iya, karena ini sudah mau waktu sholat guru nih ya. Mohon maaf nih. Ya, saya duluan nih. Antum mau pamit. Ya. Bagi yang terakhir, bagi yang memang tidak suka ngerokok, tetapi jangan sampai memberi statement yang keras, yang membuat orang tersinggung, seperti tidak boleh menjadi imam sholat, seperti tidak pantas untuk jadi suami, jadi mantu misalnya. Iya. Statementnya itu jelas-jelas nyerang satu kelompok Muslim, kelompok Islam sendiri. Masalah Karena ini jelas sudah bukan Nahdien. Kalau Nahdien nggak begitu. Iya. Saya pamitan dulu karena ini udah datang mau waktunya sholat udah mau datang. Ya. Saya mohon maaf nih ke sini ya, udah ngerepotin nih. Kiai belum pamit, antum udah duluan pamit. Gimana ya, sih antum? Maafin nih. Ya, Kiai maafin Kiai. Ya. Makasih ya Ustaz ya. Anda nggak anterin ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu Kiai. Iya. Statement ini jadi kita
Artinya kita di sini coba perbincangan ini kita counter ya statement tersebut. Karena ini jelas menyerang umat muslim sendiri kan, kalangan kita sendiri. Iya benar. Gitu kan, terlalu ekstrim menurut Apalagi bicara orang Jawa Timur tuh rata-rata perokok kan. Tidak boleh begitu, itu kan mengadu domba namanya. Iya, iya. Khawatir timbul perpecahan karena statement ini ya Ya kayak. mudah-mudahan ini apa yang kita bincangkan ini menjadi sebuah pandangan yang Ya. dilihat lebih mengarahkan ke yang lebih baik lah. Iya, iya. Pandangan dari sisi yang berbeda ya kayak ya. Yang berbeda, tapi bagi perokok mungkin insya Allah tidak perlu khawatir Ya. untuk menanggapi Statement seperti ini. yang seperti ini. Siap. Udah gini aja. Ya, terima kasih banyak ya Kiai ya. Sama-sama. Kita ke masjid Kiai. Iya. Terima kasih banyak atas ilmunya. Masya Allah. Barokah, barokah Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ntar Kiai. Jadi ngerokok nggak apa-apa Kiai ya. Sangat tanggung nih, anak habisin dulu. Apa-apa.